Terus betul. tapi kayak aku juga pengen salah satu bagian dari kompromi kalau dia nonton ini bukan nggak underestimate dia aku seneng banget dia orang pekerja keras tapi kayak ya udahlah daripada dia juga keluar banyak kesian juga gitu, ngapain sih kita sibuk di situ gitu, mendingan yang tadi yang kayak Usi bilang tujuannya apa, makna pernikahannya itu bagaimana. Nah jadi cukup dulu ya untuk yang segala pressure resepsi dan lain sebagainya. Teman-teman kalau mau sharing silahkan. Atau mungkin ada yang bilang, bagusnya gini dong. Ada banyak sekali ya kayak orang yang jalan-jalan itu loh, nikahnya jalan-jalan gitu. Betul. Nikahnya jalan-jalan tuh gimana ya? Apa sih? Betul lagi. Wedding tour kayak apa itu, ada banyak istilah. Tapi kan konsep-konsep itu belum diterima oleh budaya kita. Betul, ya. Tapi ya harus ada langkah berani untuk kemudian keluar dari zona itu. Tapi kemudian selain resepsi kan ada hidup yang sesungguhnya nih realitasnya. Dan itulah yang sesungguhnya dikatakan sebagai perkawinan atau pernikahan gitu. Makanya tadi aku sampaikan ya jangan akhirnya kita habis waktu juga, habis tenaga hanya untuk memikirkan resepsi begitu ya. Tanpa kita juga melihat ke diri kita sudah betul-betul mengambil keputusan menikah dengan tepat nggak? Karena kalau keputusan menikah itu kan kadang-kadang kan gini ya, ya ini enggak, tapi ini relatif ya. Tapi kalau kita lihat kan apa-apa kalau menikah kan selalu cowoknya yang melamar begitu ya. Terus kalau seandainya bagus kalau dia memang ceweknya udah oke gitu ya. Kalau tidak oke pada saat itu terjadi, berarti kan dia seolah-olah mengiyakan sesuatu yang mungkin hanya baru satu orang yang ngambil langkah. Betul. Sedangkan kalau kita mau punya keputusan menikah itu harus dibangun dari visi dua orang gitu. Makanya ya itu ya, mungkin sekarang kan nah aku yakin kamu nggak model begitu kan sayang. Ini bukan underestimate dia model gitu, tapi untuk kehidupan pernikahan sesungguhnya nggak harus melulu dengan metode seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang udah nikah atau mau nikah terus pakai berlutut, nggak harus gitu ya. Suka maksudnya justru karena itu, karena seharusnya keputusan untuk menikah itu dibangun dari keputusan bersama dan kesetaraan gitu. Kalau dia yang harus berlutut terus setaranya di mana? Kita ngomong gitu. Emansipasi tapi kita masih pengen cowoknya dong. Begitu maksudnya gitu. Jadi begitu ya teman. Jadi memang karena itu karena kalau budaya di sana itu beda dan dia lebih intimate. Propose itu kan nggak bisa orang oke lah, itu bukan budaya kita yang sama eleven yang tinggal bersama, tapi mereka itu terlihat lebih kokoh karena ketika sudah hidup bersama lalu kemudian wah nggak bisa gini terus nih, kayaknya harus level up nih. Terus melamar di tempat tidur mau nggak gitu. Kalau kita kan kayak aduh lebih banyak belum ketemu orang tua. Dan kita itu ya kadang-kadang yang seperti itu yang kadang-kadang kita karena mau ngikutin mungkin budaya orang, terus supaya punya kenangan yang sweet begitu ya. Karena kalau di kotanya sama aku, ini dilamar kapan? Aku nggak tahu aku dilamar kapan. Jadi langsung ngomongin pernikahan. Karena itu memang sesuatu yang kita bangun lewat komunikasi, lewat percakapan begitu ya. Bener, karena itu ya makanya aku bukan tipikal orang yang maksudnya zaman sekarang orang pada begitu, aku dulu nggak gitu, aku nggak pernah merasa untuk iri gitu. Justru ketika aku tidak melalui fase itu aku bersyukur. Karena gak ribet. Itu satu. Terus nggak keki sendiri kan, lo ngapain. Tapi berbahagialah mungkin mereka yang it's okay. Bukan kita mau menghakimi, itu nggak baik, nggak. Tapi memang yang mau disampaikan ini secara psikologis juga itu pengaruh, karena kalau kita mengambil keputusan menikah dan itu memang berasal dari dua orang yang ternyata dia punya visinya sama. Nanti ketika dia menjalankan itu dalam sebuah misi itu dia akan juga menjalannya dengan baik gitu. Itu dia. Kayak gitu. Karena aku beberapa kali dengar cari pasangan tuh yang setara yang sama, bukan bicara soal latar belakang budaya, tapi bicara soal ekonomi, faktor ekonomi, pendidikan. Bicara visinya sama. Dulu tuh aku yang kayak harus sama nih pendidikan, tapi ternyata itu nggak berdampak apa-apa, belum tentu gitu. Belum tentu itu yang menjadi pokok yang kita butuhkan gitu ya. Benar. Nah, itu penting. Nah, ditambah lagi kalau kita bicara soal mengambil keputusan menikah itu, itu bicara tentang laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, man and woman gitu ya. Maksudnya sudah mature. Jadi udah lebih banget ini mature. Dewasa pertengahan ini. Iya betul. Iyalah. Betul juga. Pintar deh dia. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena orang yang dianggap sebagai dua orang dewasa yang memutuskan untuk menikah, maka dia sudah punya
kemampuan berpikir atau proses kognitifnya sudah baik gitu ya. Terus kemudian juga emosinya juga sudah baik. Kayaknya undang-undang ngatur itu. Ya begitu, karena memang ya itu kehidupan perkawinan nggak semudah bagiku ya. Bagiku kehidupan pernikahan nggak semudah lu mempersiapkan acara resepsi, enggak, lebih ribet lagi dari itu gitu. Yang resepsi aja udah ribet ya, berarti itu kan simbol bahwa pernikahan nggak semudah itu, sayang. Dia banyak sekali apa ya, lapisan yang dan ternyata itu proses belajar seumur hidup. Ya makanya kan kadang-kadang orang yang menikah, mungkin dia orang yang punya tujuan untuk menikah dini kan dia harus berpikir, dia yakin gitu ya, yakin udah puas-puasin hidup sendiri, udah puas menikmati gajinya, masa mudanya. Apakah kamu, karena kalau di dalam hierarkinya Maslow nih ya, ini bicara udah sampai aktualisasi dirinya, udah dapet gitu ya. Karena kalau dapet it's okay, tapi kalau lu belum dapet, nanti kendalanya pasti dalam rumah tangga juga kendala. Itu tingkat kepuasan diri ya, supaya kemudian kebutuhan. Yang di dalamnya itu ada kepuasan begitu. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, dia akan menghambat perkembangan selanjutnya ya kalau teori Maslow itu. Betul, karena lu pertama butuh bicara fisiologinya dulu ya, lu butuh makan. Kalau lu terpenuhi, bahkan lu bisa memenuhi kebutuhan yang di atasnya lagi begitu. Nah kan kalau seandainya kita nggak sampai pada tahap aktualisasi diri, artinya kita sudah siap dengan diri kita, tidak lagi bicara tentang gue makan apa ya besok ya gitu ya. Ya berarti lu memang sudah dalam fase yang lu memang udah siap untuk membangun ini. Atau kalau orangnya memang nekat untuk menikah, nggak mikirkan, maksudnya nggak mikirin tentang tahapan apalah itu ya. Yang penting kemudian sama-sama, ya itu tadi ketika bicara kesetaraan, visinya sama. Kalau susah mikirin makan apa besok, juga berjuangnya sama-sama, nggak stuck di ya udahlah. Ya udah nggak makan, minta aja dari orang tua, kalau ya akhirnya nyusahin orang lain juga gitu. Ya itu makanya kan bicaranya kan kita sudah bisa belum bertanggung jawab untuk hidup orang lain, atau jangan sampai kita mengaku bertanggung jawab tapi habis kita repotin orang lain untuk menunjukkan tanggung jawab kita kepada pasangan kita. Betul. Itu juga pengaruh. Oke, berarti teman-teman kalau mau menikah, siapin diri, siapin hati juga. Pahami tujuan menikah itu apa, bukan cuma sekadar karena romantisnya, bukan cuma soal wedding. Sayang udah pacaran 10 tahun sampai nggak jadi apa. Jadi sayang dan menyayangi, mengasihi itu beda tipis. Karena kalau bicara sayang takutnya cuma nyeselin waktu yang ada, akhirnya menyesalnya seumur hidup ketika kita kemudian memilih dengan terpaksa tanda petik ya. Udah kadung lama hubungannya atau apa begitu ya. Nah karena memang ya itu lagi ya, berarti kita harus hati-hati ketika kita juga bicara. Tapi bukan berarti kalian takut nikah nanti. Iya, aku mengalami ketakutan dan kepanikan itu, tapi kemudian ya itu maksudnya harus bisa keluar ya dari tahap itu. Apalagi tapi kadang-kadang gitu ya, kalau kita menemukan orang yang setara sama, rasa-rasanya semakin yakin. Keraguan berikutnya tuh soal Tuhan ini benar gak ya gitu. Untuk lu mengakui ketakutan lu nggak perlu takut untuk nyampein. Itu ya. Itu yang bikin aku tenang, betul. Iya. Karena ketakutan, orang pasti punya ketakutan. Ini bicara komitmen seumur hidup nih. Ya kan, sampai mau memisahkan tadi kan. Dan kayak apa ya, untuk orang yang kemudian bisa menerima itu ya, menerima termasuk ketakutan kita, sisi gelapnya kita misalnya. Itu kita jadi jujur banget loh. Betul. Semua kita dan bisa. itu yang penting dalam pernikahan gitu. Itu yang membuat pernikahan itu lebih berwarna, karena komunikasi itu disampaikan secara nyaman, ya itu karena dua-duanya sudah punya kematangan berpikir dan kematangan emosional. Duh, ternaik bahunya dia nih. Iya. Ini jangan telinganya naik sudah. Bukan telinga panas ya. Bukan. Bangga banget ya nih ada. Ya mudah-mudahan lah ya. Iya, mudah-mudahan. Nah, setelah itu lapisan berikutnya nih. Adalah hubungan jarak jauh. Nah, jumpanya sesekali Ini gitu. kurang lebih pengalaman host kita ya. Itu gimana tuh host kita ini sudah lebih matang menyikapinya. Iya. Dulu kita selalu kenal itu dengan istilah LDR ya, long distance relationship. Tapi kalau dalam kondisi kita yang menikah adanya LDM. Bahkan ada juga istilahnya yang lain marriage. lagi. Apalagi? Ada istilah satu lagi itu ada commuter marriage. Oh, commuter. Commuter marriage itu bicara orang yang memang dia menjalin hubungan perkawinan jarak jauh, perkawinan ya tapi ya. Itu memang karena satu alasan pekerjaan. Oh, oke. Nah, dibilangnya commuter marriage gitu ya. Tapi kalau itu lebih mungkin kalau komuter itu kayak mandak kali ya. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu pulang. Jadi
Jadi memang kalau untuk kayak model kayak aku nih dan nanti kamu ini itu lebih ke LDM ya, lebih membangun karena jauh relasi. berapa bulan, Ya, terus ya. kemudian pulang. Kan dia pokoknya di atas dari tiga hari bahkan berapa jam itu sudah masuk dalam kategori long distance. Oke. Kayak begitu. Nah, jadi kalau bicara LDR, ya kembali lagi ketika apalagi kita ya Pet ya, kita sudah tahu bahwa kondisi kita nih lu nggak bakal bisa pilih tempat. Betul. Satu. Terus yang kedua, ya ketika lu tidak menikah dengan rekan sejawat atau kolega gitu ya, yang sama-sama profesi pendeta maksudnya, maka lu sudah harus siap dengan konsekuensi ketika pasangan bekerja, berarti ada kemungkinan akan LDR atau LDM gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi ke yang topik sebelumnya, bahwa kita memang sudah memutuskan itu dengan kesiapan kematangan, sebenarnya sih nggak ada yang perlu ditakutin sih ya, kalau menurutku ya, ketika orang LDR atau LDM gitu. Karena semua tadi yang Diko bilang, kita butuh sesuatu yang membuat kita tuh terdorong untuk tetap terbuka, saling percaya, membangun komunikasi begitu ya. Jadi kalau untuk menikmati LDM, ya Tuhan sayang, aku nih udah LDM udah mau yang ke-13 tahun. Oh my goodness. Dari pacaran nih maksudnya ya. Dulu tuh kalau teman-teman penasaran lihat topik kita soal LDR juga, kita kayaknya pernah bahas ini. Pernah bahas. Aku tuh tipe yang kayak, ngapain sih? Iya. Apa untungnya? Mending gak usah sama sekali. Aku sempat ingat ada yang ngomong, teman pendeta bilang begini, terus lu ngapain lu nikah untuk menjauh? Ya. Dan aku dulu nggak mau. Aku batal menikah. Salah satu alasannya adalah dia nggak mau sulit untuk ngikut aku. Iya, betul. Lah, terus kita nikah ngapain? Iya. Jeng. Tiba-tiba ketemu yang ya memang karena siklus pekerjaannya siklus. Bikin kemudian ya nanti berjumpanya jika Tuhan berkenan ya. Kalau Usi kan kayak Usi lah. Iya. Saya berangkat, nanti balik ada waktunya pas cuti per berapa bulan. Atau kita sudah mau nutup ya teman-teman, kita rekaman nih pagi ya, dini hari ya, demi seperti itu. Jadi memang ya itu, kalau bicara LDR LDM mungkin buat kalau misalnya ini lebih kepada teman-teman kalau misalkan memang lagi menjalani relasi itu ya sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti sih, dan lebih asik ya sebenarnya ya. Iya, justru lebih banyak warna-warninya gitu ya. Lebih banyak ngejaga berusaha lebih dewasa karena ngejaga perasaan. Nah ini aku bilang ya. Tapi aku nggak mau takabur. Aku nggak mau takabur bukan berarti aku mau bilang bahwa aku tuh fine aja, enggak. Tetap semua pasti masalah tuh ada gitu ya. Tapi justru anehnya ketika kayak kita misalkan kita model LDM begitu, kita punya taraf untuk curiga dan berpikir negatif, justru nggak, ini untuk aku ya, aku nggak terlalu menghabiskan tenagaku, energiku untuk itu karena kami berjauhan gitu ya karena itu ya, mungkin karena membangunnya dari awal itu kita sudah mulai dengan mempersiapkan diri dengan segala resiko apapun yang kita hadapi, termasuk ketika kita LDM. Nah jadi ketika warna-warninya gitu, hanya memang ya yang penting lu standby. Aku nih kan ada dalam berapa fase LDR-nya dan LDM-nya ya. Maksudnya fase gini, dulu kan nggak ada video call, kami masih yang nggak ada video call, masih yang cuma sebatas kirim foto, terus cuma di WA, itu pun ciumnya pakai icon gitu kan. Maksudnya masih yang kayak gitu kan ibaratnya. Terus kemudian ciri-ciri waktu, ambil waktu cuti, janjian untuk ketemu di tengah-tengah dan lain sebagainya. Terus baru kan di beberapa tahun terakhir ini kita punya fasilitas WhatsApp yang bisa Android, buat kita Android. Dulu BBM dan juga ya mungkin dulu masih kayak Skype ya. Skype. Sebelum Android Skype, Skype banget, aku ingat banget Skype. Ya gitu. Walaupun aku jarang pakai Skype, kan kita di Pospolkes Bu. Aku waktu Vikaris tahun kedua aja yang aku pakai. Jadi memang aku dalam fase itu, dan yang bersyukurnya ya kami jalani aja gitu ya. Video call ini di masa sekarang justru juga membuat kami ya lebih nyaman juga, lebih tenang juga. Jadi dimanapun itu kita memang selalu berusaha untuk keep contact. Kalaupun kita lost contact, it's okay gitu. Maksudnya gini, it's okay itu gini, dia udah takut nanti. Gini bisa karena ini aja udah berapa hari ini lost contact. Tapi begini, nggak ada signal dia. Tapi untungnya dia kabari. Ya, itu memang bagian dari situasi yang kita nggak pernah bayangkan. Kamu karena mungkin pekerjaannya ya. Kalau waktu itu aku karena situasi. Waktu itu situasinya adalah kerusuhan.
Iya, kerusuhan waktu itu aku 10 hari. Ya. Jadi bayangkan nonton 10 hari nggak bisa kontak karena memang kayak ini kalau nggak salah kami sempat hanya bisa lewat email kalau nggak salah. Dan aku hanya bisa memantau keadaan papanya Miguel itu dari jauh tuh hanya lewat detik.com karena bicara kerusuhan waktu itu ya. Dan aku sudah tidak tahu bagaimana keadaannya di sana sejauh mana. Detik.com, tolong dong